Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan banget ya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bangun pagi dan akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, aku senang banget nih bisa berbagi firman Tuhan bersama kalian. Semoga renungan pada pagi hari ini bisa memberi semangat, terutama bagi kita yang mungkin sedang menghadapi banyak pilihan, tantangan, atau keputusan sebagai remaja. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Nah, jadi ayat itu berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama tutup mata, lipat tangan, kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Engkau selalu ada di sisi kami, bahkan saat kami bingung atau takut. Ya Tuhan, tolong kami untuk dapat memahami firman-Mu, supaya kami bisa hidup percaya kepadamu dan menjalani setiap hari dengan tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, jadi teman-teman ngerasa gak sih jadi remaja SMA itu memang gak segampang kelihatannya. Kadang kita juga harus ngadapin ujian, tugas sekolah, atau mungkin ada beberapa temen yang ribet gitu, atau mungkin ada orang tua yang berharap banyak pada kita. Bahkan kita sendiri juga bingung harus pilih mana ya. Kalau kita pilih ini terus gagal gimana? Kadang pemikiran kayak gitu tuh bikin kita ngerasa bingung. Nah, di saat-saat seperti itu, justru ayat Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 itu menjadi pengingat yang sangat sederhana tapi penting. Tuhan bilang, kita harus percaya sepenuh hati kepadanya. Jangan cuma mengandalkan pikiran sendiri dan mengakui Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Nah, percaya sepenuh hati kepada Tuhan itu artinya kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Tidak hanya saat kita kesusahan atau butuh bantuan, tapi setiap hari. Misalnya saat kita menghadapi ujian, kita belajar dengan bersungguh-sungguh, tapi tetap percaya Tuhan akan menolong kita, meskipun kita takut nilainya kurang bagus. Contoh lain, saat kita ingin ikut organisasi di sekolah, mungkin kita ragu, takut gak bisa menyesuaikan diri, atau takut teman-teman gak bisa menerima kita. Kalau kita percaya Tuhan, kita bisa melangkah dengan tenang, karena tahu Tuhan akan menolong kita menghadapi situasi itu. Nah, terkadang kita ngerasa paling tahu dan ingin mengatur semuanya sendiri. Kita berpikir, kalau aku gini pasti berhasil, atau enggak, kalau aku gak ikut teman, aku takut salah. Tapi Tuhan mengingatkan untuk jangan terlalu mengandalkan pikiran sendiri. Tuhan ingin kita melihat lebih luas, karena Tuhan tahu jalan yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika kita sedang gak mengerti, Tuhan sedang menuntun langkah kita. Selain itu, ayat ini juga mengajak kita untuk mengakui Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan, baik besar maupun kecil. Misalnya kita belajar dengan jujur meskipun sulit, membantu teman yang kesulitan walau tidak ada yang melihat, atau berani meminta maaf, atau berperilaku baik walaupun teman suka kadang menggoda kita atau ngejek kita ya. Nah, semua itu bisa kita lakukan sambil mengingat Tuhan yang ada di sisi kita. Percaya sepenuh hati bukan berarti kita pasif. Kita tetap harus berusaha,
tetap bekerja keras dan tetap belajar. Bedanya kita melakukannya dengan percaya bahwa Tuhan menuntun dan memberi kekuatan. Jadi kita tidak gampang panik atau akan takut gagal. Nah, bayangkan deh, kadang kita ingin cepat-cepat sukses. Lihat teman-teman sudah hebat, kita pengen ikutan hebat juga. Atau sudah punya prestasi keren, tapi kita masih minder karena kita masih kurang gitu. Nah, ayat ini tuh benar-benar mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukan seberapa cepat kita sukses atau seberapa banyak orang memuji, tapi percaya Tuhan menuntun kita langkah demi langkah dan kita setia untuk mencoba hal-hal baik. Nah, teman-teman, hidup remaja itu memang penuh pilihan dan kadang membingungkan. Tapi percaya deh, ketika kita belajar menyerahkan keputusan, ketakutan, dan usaha kita kepada Tuhan, kita akan lebih tenang menghadapi hari-hari kita. Kita bisa lebih berani mencoba hal-hal baru dan lebih percaya diri dan tidak mudah terbawa perasaan atau takut gagal. Teman-teman, mari kita renungkan sejenak deh. Apakah selama ini kita terlalu mengandalkan pikiran sendiri? Apakah kita sudah percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kita, bahkan dalam hal kecil? Apakah kita sudah berani menyerahkan setiap langkah kita kepada Tuhan, walaupun terasa sulit atau mungkin terasa menakutkan? Jadi coba kita renungkan sama-sama. Mungkin teman-teman yang rasa hal seperti itu bisa mendapatkan motivasi atau dorongan lewat renungan ini. Nah, teman-teman, jadi demikian renungan kita pada pagi hari ini ya. Semoga firman Tuhan ini bisa menolong kita untuk lebih percaya kepada Tuhan, lebih berani menghadapi tantangan, dan lebih tenang dalam setiap keputusan yang kita ambil. Sekarang mari kita tundukkan kepala dan menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya bisa percaya sepenuh hati kepadamu, tidak hanya mengandalkan pikiran kami sendiri, dan selalu mengakui-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan. Bimbing kami ya Tuhan, untuk dapat menghadapi hidup sebagai remaja. Kuatkan kami saat kami takut atau ragu, dan ajari kami melangkah dengan percaya diri dan bisa percaya sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.